Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, kita berjumpa lagi dengan pembelajaran kita. Hari ini tema 3, benda di sekitarku. Nah, kita akan mengetahui benda apa saja yang terbuat dari kayu. Benda terbuat dari berbagai bahan dasar. Nah, mari kita pelajari bahan pembentuk benda. Kayu adalah bagian dari pohon. Untuk memperoleh kayu, kita harus menebang pohon. Kemudian, kita mengambil bagian batang untuk diolah menjadi berbagai macam benda. Kita menemukan kosakata baru. Kalian bacalah teks benda yang terbuat dari kayu di buku siswa halaman 12 sampai halaman 13. Nah, berdasarkan teks yang kalian baca, kalian jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, mengapa kayu perlu dikeringkan sebelum diolah menjadi berbagai macam benda? Yang kedua, berapa lama waktu yang diperlukan untuk mengeringkan kayu? Yang ketiga, apa sajakah keunggulan benda yang dibuat dari kayu? Yang keempat, apa sajakah kelemahan benda yang dibuat dari kayu? Dan yang kelima, tuliskan 5 benda di rumah kalian yang dibuat dari kayu. Nah, sekarang kita melakukan praktik musyawarah. Suatu masalah dapat diselesaikan dengan musyawarah. Musyawarah adalah pembahasan bersama yang bertujuan untuk mencapai keputusan atas penyelesaian suatu masalah. Musyawarah disebut juga tukar pikiran atau perundingan dengan tujuan untuk mencapai persetujuan. Nah, sekarang kalian membuat laporan hasil musyawarah. Kalian telah bermusyawarah tentang penambangan liar. Tuliskan pengalaman kalian bermusyawarah dengan cara menjawab pertanyaan berikut ini. Apakah musyawarah yang kalian lakukan berjalan dengan lancar? Yang kedua, apakah semua teman memberikan pendapatnya? Apakah kalian setuju dengan keputusan musyawarah? Nah, sebutkan alasan kalian jika kalian setuju. Sekarang, mengidentifikasi informasi tentang bahan dan pembentuk benda. Kalian bisa buka buku tema, bacalah teks masalah plastik dan solusinya di buku siswa halaman 32. Benda-benda yang terbuat dari plastik. Contohnya ada di gambar, misalnya ada ember, ada gayung, ada payung, dan ada serop. Jumlah sampah plastik harus dikurangi. Sampah plastik dapat dikurangi dengan 3 cara, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan kembali, dan recycle artinya mendaur ulang kembali. Nah, ini lambang dari reduce, reuse, dan recycle. Nah, sekarang mengidentifikasi benda-benda dari kaca, logam, dan karet. Yang pertama, benda yang terbuat dari kaca. Kaca bersifat kedap air, tahan panas, mudah dibentuk jika dipanaskan, kuat, dan tembus cahaya. Nah, di samping ada contoh benda yang terbuat dari kaca. Ada cermin, ada botol, ada gelas, dan ada piring. Yang kedua, benda yang terbuat dari logam. Logam bersifat kuat, keras, mudah dibentuk, tidak menyerap air, tidak mudah terbakar, dan penghantar panas yang baik. Nah, contohnya ada di samping, misalnya sendok, pemanak nasi, dan juga piring. Yang ketiga, benda yang terbuat dari karet. Karet bersifat kedap air, lentur, penghantar panas, dan listrik yang buruk, serta tidak tahan api atau mudah meleleh jika dipanaskan. Ada contohnya di samping, ada ban sepeda, ban mobil, sepatu, sandal. Itu benda-benda dari kaca, logam, dan karet. Nah, sekarang kalian melengkapi bahan pembentuk benda di bawah ini. Nah, tadi kalian telah mengamati benda-benda di sekitar.
Nah, sekarang gunakan hasil pengamatan kalian untuk melengkapi bagan berikut ini. Nah, bahan pembentuk benda, misalnya kaca, sifat bahannya apa, logam, sifat bahannya apa, terus karet, sifat bahannya apa. Nah, kemudian kalian tuliskan contoh bendanya, misalnya kaca, contoh bendanya apa, logam, contoh bendanya apa, dan juga karet, contoh bendanya apa. Nah, mungkin itu saja pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.